Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gus Artemis ya. Kali ini gue coba mau review sebuah koin meme yang mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 3 sampai 6 minggu ke depan ya. Salah satu proyek itu adalah Yusa ya, dan kalau teman-teman ngikutin channel di Cryptois, si koin Yusa ini udah gua share semenjak dari awal dan tentu profitnya gila ya. Dulu waktu di awal eh, kita benar-benar beli di area sini ya, dan itu udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya selama beberapa bulan. Benar-benar di harga dasar itu nyampe 17 apa hampir 17.000%, artinya 170 kali lipat ya. Dan sempat mulai turun ya, layaknya semua koin ya, terus. Dan dia juga udah mengalami penurunan yang cukup gila juga ya, dari puncak tertingginya sebesar 96%. Jadi dari sini juga gue pengen teman-teman tahu, jadi kalau token meme itu sangat sering sekali mengalami penurunan 80 sampai 90% itu sebenarnya lumrah terjadi ya, walaupun di project yang sangat berpotensi. Jadi benar-benar harus punya strategi manajemen keuangan yang baik dalam bermain atau melakukan investasi di project-project memes ya, atau meme token ya. Jadi sebelum gue bahas lanjut, gue mau lanjutin tentang kenapa sih si project meme itu ya memang kenaikannya bisa puluhan kali lipat, tapi dia juga akan mengalami penurunan yang sering ya, dalam persentase yang cukup besar ya. Misalkan di sini waktu awal-awal kita lihat ya, waktu awal-awal dia naiknya dari awal sini ya, dia naiknya adalah 44.500% ya. Lalu dia turun lagi ke bawah 96% ya. Lalu dia dari sini naik lagi ya sekitar 1.600% ya. Kira-kira lah ya. Oh lebih ya, lebih sebenarnya dari titik 3.700%. Ya, jadi eh, yang si project ini tuh sangat sering banget mengalami kenaikan yang signifikan dan penurunan yang signifikan. Hal ini tuh memang lumrah terjadi karena koin memes itu karena hanya ada di DEX gitu ya, dengan tidak ada order buy, order book layaknya seperti di CEX, dan juga faktor-faktor lain mungkin ya. Jadi memang sangat sering terjadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat project memes itu ada penurunan sangat besar, belum tentu juga dia itu rug gitu ya, belum tentu gitu ya. Bukan berarti tidak rug, tapi belum tentu gitu ya, ada faktor-faktor lain yang mesti kita pelajari. Ini juga sama ya, setelah kenaikan jadi dia turun 70%, baru dia naik lagi. Jadi dia sangat sering mengalami kenaikan penurunan. Bahkan yang terakhir di sini kan benar-benar penurunannya 96% dari titik tertinggi ya. Nah, setelah dia mengalami eh, apa namanya, akumulasi dari bawah ya, di sini dia mulai mengalami kenaikan sekarang gitu ya. Lalu apa yang akan terjadi dengan koin MEMS ini? Kita akan coba prediksikan. Tapi saya sebelumnya juga warning bahwa ini bukan saran investasi atau kepastian ya, yang bisa menjamin teman-teman kalau misalkan ngikutin ini itu akan profit, nggak juga gitu. Ini hanya discuss pendapat saya. Jadi teman-teman juga harus kembali melakukan riset sebelum akhirnya mengambil keputusan gitu. Jadi, tapi buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal harusnya udah profit ya, walaupun sebagian ada ya biasa lah ya, yang mungkin nyubi-nyubi yang mentalnya masih lemah gitu ya, ketika dia telat mendengar berita dari kita, belinya udah di ujung sini, lalu dia turun, dia protes gitu ya. Ya mau gimana, karena siapapun ya, trader atau yang ngasih sinyal atau analisis tidak bisa menyenangkan semua orang. Makanya balik lagi, kapan teman-teman mendengar berita itu dan di mana teman-teman open posisi itu, dan bagaimana cara teman-teman melakukan manajemen investasinya gitu ya. Nah, tapi saya lihat di sini memang ini ada satu resisten yang cukup
besarnya resisten yang awal-awal dulu, yang awal-awal dulu ini akan coba diuji gitu ya, akan coba diuji. Jadi oke, saya gedein dulu deh, fullin dulu. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ada eh, semacam resisten ya. Oh bentar, tadi saya hapus dulu deh biar enak. Jadi ini tuh sebenarnya sedang mencoba melewati ini ya untuk bertahan ya. Mungkin bisa saya kecilin dulu dari sini. Dan ini ada ya. Nah, jadi menurut saya udah cukup aman di kembalinya si Yusa ini menembus resisten pertama ya, dan dia juga udah bikin support di sini ya. Kita lihat banyak perang harga di sini yang dimenangkan oleh pembeli. Jadi saya pikir teman-teman bisa cari area buy yang mungkin area-area sini kalau mulai mau masuk gitu ya. Kalau yang belum masuk nih gitu ya, kalau udah masuk dari awal ya udah oke. Area sini lah ya, atau area-area sini gitu, sekitar sini. Atau bukan, bahkan dari sekarang pun juga boleh dengan manajemen risiko ya. Cuman yang perlu digarisbawahi, jika ini ditembus lagi ke sini, tentu memang menjadi situasinya akan berbalik menjadi kondisi buruk ya. Kalau misalkan harganya di bawah yang saya garisin ini bisa jadi buruk. Tapi saya cukup optimis dengan Project Yusa ini karena apa namanya, narasi dia adalah tentang menuju Pilpres Amerika ya. Dan Amerika kita tahu sedang dalam kondisi ekonomi yang buruk. Dan bila pemenangnya adalah Donald Trump, tentu kabar positif juga buat dunia kripto dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap Project Yusa ini. Ya, yang saya harapin dia akan bisa membuat ATH baru lagi. Saya sih cukup optimis dalam 3 minggu sampai 6 minggu ke depan Coin Yusa ini akan terus melaju dalam tren positif ya. Seminim-minimnya dia akan melaju di sini lah ya. Seminim-minimnya dia akan melaju di sini. Lalu kita akan bahas Pilpres Amerika itu terjadinya kapan. Saya coba baca berita ya di CNN. Itu jadwal Pilpresnya. Bentar saya baca. Di bulan November ya. Oktober, November, 1 bulan lagi lah ya. Jadi menjelang-menjelang ke sana saya pikir akan banyak narasi positif untuk proyek ini. Ya. Jadi bulan November, saya nggak tahu tanggalnya nih. Jadi sampai akhir bulan ini tentu masih cukup oke lah untuk kita perhatiin koin Yusa ini ya. Kita perhatiin. Terus saya mau cerita juga bahwa ada kisah juga di si project Yusa ini, ada story juga bahwa ini saat terjadi kenaikan ini memang ada kasus ya, bukan kasus, ada insiden ya. Saat penurunan ini tuh si Dev, kebetulan saya sering ngobrol juga sama Dev pemilik project ini gitu. Emang dia kena tipu apa kena gimana ya? Jadi pembeli mungkin ada yang mau beli koin Yusa secara OTC gitu ya dari stok yang udah dia buyback, tapi ternyata dia kehilangan uang yang sangat besar ya dari penipuan itu, sehingga mengakibatkan harga koin turun ya kalau saya baca di grupnya. Tetapi sekarang benar-benar di take over sama komunitas ya. Jadi komunitas benar-benar ngambil alih si Yusa ini gitu. Dan awalnya sempat ragu saat banyak orang yang ragu saat posisi di sini tuh memang narasi Strakes itu tuh banyak yang bikin orang pesimis juga dengan project Yusa ini. Tetapi beberapa orang mencoba mengambil alih dan diizinkan oleh developernya gitu kan. Dan mereka mulai mengurus lagi dan terjadi kenaikan. Jadi saya pikir dengan telah terjadi banyaknya uji coba penurunan di atas 80% dan Yusa tetap bisa survive, menurut saya ini project punya narasi yang bagus, punya fondasi komunitas yang bagus juga gitu. Jadi layak untuk kita perhatikan dalam bulan ke depan. Terus kita cek juga ya update Twitternya di Yusa ini. Kita lihat
ya dia selalu tetap aktif ya 17 jam yang lalu, 13 jam yang lalu. Ini jadi indikator juga untuk kita project manager seaktif apa gitu ya developernya dalam mengelola media sosialnya karena itu sangat terkait dengan cara dia untuk melakukan branding atau narasi gitu ya tentang project Yusa ini. Kalau saya lihat sih memang Yusa ini si project Yusa ini memang sangat-sangat menarasikan budaya Amerika ya yang vulgar, yang demokrat gitu ya, yang demokrasi gitu, yang ya seperti American style banget lah gitu ya. American style banget. Militernya juga dia angkat gitu ya, legenda-legendanya. Jadi cukup menarik perhatian bagi orang-orang yang mencintai Amerika gitu ya, American style. Oke, dan sangat aktif banget. Dan saya mengikuti proyek ini dari awal banget. Jadi saya tahu betul ini sangat kuat sekali ya. Narasinya. Mungkin itu dulu ya proyek meme yang saya bahas kali ini dan mungkin beberapa hari ke depan juga gua akan bahas beberapa meme lagi yang mungkin punya potensi bagus di bulan ini dan bulan depan. Oke, kalau teman-teman setuju saya membuat video lanjutan, tolong bagiin video ini di sosial media kalian dan silakan komen. Sebenarnya udah agak males juga sih gue bikin YouTube ya karena bikin YouTube hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Ya, gue coba bikin lagi, tapi gue pengen tahu apakah teman-teman juga ngedukung untuk kita bikin lagi. Kalau enggak ya males juga gitu kan, ngapain juga. Jadi tolong komen di bawah gimana pendapat kalian. Oke, terima kasih, bye bye.